Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang terhormat segenap jajaran pimpinan pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Trawulan, yang terhormat dan yang saya hormati panjenenganipun Bapak Kiai Haji Badrun Thoyib selaku narasumber pada sore hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ngabuburit ngaji online yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Trawulan. Untuk memberikan rasa khidmat kita pada kajian sore hari ini, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama kita buka dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kajian online pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti kajian-kajian yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat bagi kita semua. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, masih bersama dengan kami dalam kajian online ngabuburit yang disiarkan langsung live streaming melalui akun Facebook Ansor Trawulan, yang mana tema kita pada kajian sore hari ini adalah pemahaman akidah Aswaja An-Nahdliyah, yang nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu panjenenganipun Bapak Kiai Haji Badrun Thoyib. Beliau selaku Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama MBCNU Kecamatan Trawulan pada hari ini Selasa 20 April 2021. Baiklah para pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, untuk mempersingkat waktu karena semakin kemari semakin mendekati maghrib, pada bersama-sama kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bunti kabar ya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, semangat. Tetap semangat di puasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Semangat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena ini sudah ditunggu-tunggu oleh para pemirsa, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan kajian-kajian dari panjenengan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asrafil mustafa, habibina wa syafi'ina bakhri syafa'ah, al-makhdub sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Sa'adatul aizah, sedaya pengurus Gerakan Pemuda Ansor atau di Jalul Ansor yang saat ini damel acara ngabuburit pengajian online. Alhamdulillah wa syukurillah, sedaya kula mulyaken khususipun Qasimul Auqad Akhinal Karim Ustaz Yasin, kami sangat kula hormati dan pemirsa baik ke studio wonten Jawi, sedaya ingkang sangat kula hormati. Alhamdulillah sore yang barokah, wulan wonten lebete wulan ingkang barokah. Allah Subhanahu wa taala ngelimpahaken satu inayah kula lan panjenengan sedaya saged lelenggahan wonten majelis ilmu. Senaosa wonten studio ngabuburit, tapi menika dados majelis ilmu, majelis sing dadi banggane Allah lan banggane baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang wonten hadis ingkang sampun jelasaken majelis ilmu. Napa maneh sing dibahas menika wonten majelis ilmu wonten lebete bulan Ramadan. Iki satu prioritas
didhawuhaken baginda Rasul sinten mawon wong sing hadir rawuh lungguh untuk majelis sing majelis kumbahas ilmunipun Allah. Besok tiang niku kijak rekreasi religi penduduk swarga. Boten arasi Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun pimpin langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man khadara fi majlisil ilmi fi Ramadan kana ma'i tahtal arsy. Al-hadis. Niki di antara kemuliaan lungguh-lungguh senajan acara ngabuburit ngajian online niki tetap majelis ilmu. Mudah-mudahan barokah majelis ilmu saat menika Allah nerami sedaya amal ibadah kita khusus penulan poso, ibadah wajib lan sunah. Amin Allahumma amin. Dadi singkat kula lamusaken ndongaaken dedonga nang Allah muga-muga kita sedaya ibadah poso kita penerami kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan kelebu setunggal hadis salah satun tasyafahumul malaika. Adi wonten tigang golongan sing tigang golongan yab'asuhum min kuburihim. Tiang golongan iki nangis saka alam kubur dipapak disalami para malaikat. Malaikat baris padha bersalaman, hormat takdim. Iku wonten tigang golongan. Di samping menika, di samping dipapak dimulyakna karo para malaikat, Allah matur nang dumateng malaikat Ridwan tulung cawisna rampatan-rampatan swarga. Kangge sinten ya Allah? Yaiku di antara tiga golongan iki. Sehingga malaikat Ridwan manggil ya hulam ya wildan, bocah-bocah cilik sing wonten manggen ten swarga dikeken ngempal padha nggawa rampatan kangge mapak tiyang golongan di antar tiyang tiga. Sahabat matur hadis niki diriwayatkan Ibnu Abbas. Qalu ma ya Rasul, napa tigang golongan niku? Siji asyhada. Wong sing mati syahid. Baik mati syahid fisabilillah perang atau mati syahid akhirat tok. Wonten mati syahid kriteria kan banyak. Ono mati syahid dunia akhirat, wonten mati syahid dunia tok, wonten mati syahid namung akhirat tok. Nggih mboten kita bahas secara perinci. Sing penting tiyang mati syahid. Sing nomor loro golongan wong sing disalami para malaikat dipapak daharan-daharan sangka swarga di waktu ditangekna sangka alam kubur. Ngene ku wasaumu syahri Ramadan. Wong sing poso wulan Ramadan sing bener-bener posone dijadi temenan. Bu baik syarat rukune poso atau syarat makbule poso. Kadang wonten syarat rukun secara fikih ya, wonten syarat makbule poso. Secara fikih sah, tapi secara makbule iki ora ana ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 golongan wasaumu yaumil arafah. Poso dino Arafah berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Wonten kali dino sing dibanggakno Allah. Siji yaumul Jumat wa lailatiha. Malam Jumat atau hari Jumat ya dino sing disenengi dibanggakno Allah, paling disayang. Sehingga afdhalul laili wa afdhalul yaum. Wa saum wa yaumil Arafah. Sehingga kali-kali ini dinten iki dina loro sing paling digedhingi iblis. Niki. Dan alhamdulillah kula kali sampean sedaya baik wonten sedaya atau pemirsaten dalam kita diparingi menangi bulan Ramadan, maka kesempatan senajan dalam rangka wonten pandemi tetap kita semangat menjalankan ibadah-ibadah yang sudah diterapkan oleh golongan kita nahdiyin di antarane lah ngoten. Napa tadarus Al-Qur'an. Niku termasuk amalia nahdiyin. Amalia aswaja kita yang diprogramkan oleh ulama-ulama. Sebab ada satu kelompok tetangga kita yang mengatakan itu bid'ah. Bid'ah. Maka dari itu alhamdulillah kita Ahlussunnah wal Jamaah tetap berpegang sebagaimana apa yang diberi pelajaran oleh para ulama-ulama kita. Karena ulama-ulama kita inilah
para wali-wali dan diteruskan para ulama itu adalah masabiqud dunya wal akhirah, lampu kita mulai di dunia sampai akhirat. Nah, kula kalian sampean kabeh niki keranten di zaman para ulama. Mangka Nabi dawuh. Dawuhe Kanjeng Nabi, api-api menungso niku korni di masa kehidupan baginda Rasulullah. Summa alladziina yalumunahu. Setelah itu orang yang paling bagus adalah setelah masa Kanjeng Nabi yang mendengar Nabi itu para sahabat tabi'in yang menyandingi. Summa alladziina yalunahu bi syahadati yaminihi. Terus yang menyandingi terus tabi'in. Dan kita adalah tabi'in yang menyaksikan dari tabi'in siapa para wali. Nah, kita niki lho mau semer sejarah tok lho wis iman. Lha ngaten nggih. Luar biasa. Dari para wali yang sejarah, seneng para wali mesti karomah. Seneng ulama mesti dikei karomah karo Gusti. Seneng tok, bangga dengan ulama-ulama kita. Apalagi ulama-ulama yang salaf yang termasuk di antara Mbah Hasyim Asy'ari yang mereka itu. Ulama-ulama yang dahulu yang tawadhu, tawajuh, takarrub dengan Allah teman-teman. Ora wani sembarangan ngomong ngucap elek apa maning ngelokno wong liya. Nah, itu di antaranya kemuliaan kita. Sehingga Rasulullah memberi kebanggaan. Nah, iya wong seneng dikei cerita para ulama, diceritani para wali wis seneng tur iman nang aku. Yaitu orang-orang yang punya prioritas besok diabadikan Allah di antara kuntum khair umat dan Rasulullah hada ikhwani yaumal kiamah. Yaitu dulur-dulurku besok dino kiamat. Di antara siapa? Ki kula jenengan iki. Tetap kita bangga dengan adanya majelis syaratnya wonten majelis ilmu. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ngabuburit online Rijalul Ansor ini diberi keberkahan kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, terutama bagi generasi milenial, jika panjenengan belum sempat hadir ke studio, bisa klik di channel kami di akun Facebook Ansor Trawulan diserang secara langsung. Pada hari ini tanggal 20 April 2021, dan adapun kajian ini akan rutin dilaksanakan selama 2 hari sekali dan akan hadir kembali insya Allah nanti pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 dengan narasumber dan tema yang berbeda. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, ternyata kajian kita pada sore hari ini begitu menarik karena sesuai dengan temanya, yaitu pemahaman akidah Aswaja ala Anhadiyah. Ini karena selama yang kita ketahui bahwa nanti itu ada 73 golongan dan semuanya itu mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari itu agar menjadi beda di antara kita dengan mereka, maka belakangnya kita tambah dengan Nahdiyah sebagai tanda lah sebagai tanda. Terus gini sesuai dengan materi tadi, bahwasanya nanti ada 3 golongan yang akan masuk surga dan disambut dengan para penyambut yang ada di surga nanti. Dan nanti kita pada hari kiamat nanti, pada di surga nanti kita diajak tamasa, jasa ziarah. Bayangan saya itu gini apakah nanti ziarahnya seperti ziarah wali limo gitu monggo Ini perlu penjelasan. Kita mulai dari awal. Di alam kan ada 3. Ada alam dunia. Sebenarnya alam rohim juga termasuk alam. Kadang-kadang kita membuat termakasih nyata mawon. Alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Wonten alam dunia niku wonten 2 tempat, sing siji nyenengno, sing siji mboten nyenengno. Sing mboten nyenengno iku senajan nduk kono ku enak. Ora oleh nyambut gawe, mangan dicukupi, tapi semua orang gak seneng. Tempat itu yaitu penjara. Ya. Dan ana tempat sing nyenengno, padahal senajan wong iku susah, tapi nek dijarono mesti seneng. Yaitu tempat rekreasi. Iku ndonyo kok ada tempat itu gak pernah lepas. Ati senajan wong menghadapi susah, tapi nek dicari rekreasi apa maneh gratis, apa maneh ziarah para wali gratis. Rata-rata orang nadin seneng ziarah sebab dia merasa cinta ulama, cinta para wali bahwa karomatun. Contoh Mbak Sunan Geseng.
Enten Tuban. Tuban. Sunan Geseng itu nggak pinter. Orang kok mali, tapi karena cinta itu mata Sunan Kalijaga, sehingga Kiai Keramat jadi Kiai juga Sunan Geseng. Diobong do alang-alang, kobong tapi itu biasa. Karena karomai para wali, cintanya dumateng para ulama. Wes. Di alam barzah itu juga ada dua tempat. Sisi itu nyenengno, sisi tempatnya nyeneng. Itu rekreasi penduduk alam barzah. Yaitu jenenge tempat rekreasi penduduk alam barzah yang pertama adalah Raudhatun min Riyadil. Dan itu tempat rekreasi, bukan surga, bukan tempat kenikmatan. Tapi ini wis merono mesti nikmat, bukan surga, tapi tempat rekreasi. Ini penduduk alam barzah. Siapa orang itu? Kalau orang itu tidak punya permasalahan di dunia dengan makhluknya Allah. Orang apal Quran, tapi dia sangkut pautan di dunia waktu meninggalnya, tidak bisa di dalam raudhah, tetap di penjara, karena masih ada urusan. Jadi hakul adam kalau sudah beres baru bisa rekreasi di alam barzah. Orang hafal Quran tapi waktu meninggal masih punya urusan dengan hakul adam, belum diberesi, tidak bisa ten raudhah walaupun dia hafal Al-Qur'an, tapi tetap nunggone di penjara dulu karena ada proses. Ini alam khufratun min khufarini, yang niku tempat-tempat, dua tempat yang ada di alam barzah. Di akhirat pun juga ada dua tempat yang menikmat. Di surga itu tempat nikmat, tapi ada lebih nikmat, yaitu jenenge tempat rekreasi penduduk alam barzah. Yang satu Darul Faroh, yang kedua Arasy Allah. Nah, yang Arasy-nya hanya prioritas bagi orang yang ketemu bulan Ramadan bisa duduk-duduk di majelis ilmu. Gitu. Iku bahagia. Hadir bukan mendengarkan saja, tapi bisa hadir duduk di majelis ilmu walaupun ngantuk. Walaupun ngantuk gak paham ngaji mbuh ngaji apa, ngong karena teko wis ngantuk, sing penting barokah bokong lungguh. Bisa rekreasi nggone alam barzah, nggone Arasy Allah bersama dengan Rasulullah, karena lungguh untuk majelis ilmu fi bulan Ramadan. Seperti ini Ki. Nah niku. Sehingga itulah contoh-contoh termasuk kajian hadirin kados ziarah para wali. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, ini menjadi rangsangan kita untuk semakin giat mencari ilmu, semakin giat untuk beribadah, terutama karena bulannya bagus sekali nih ya ini. Karena bulannya bulan Ramadan, sebagai mengatakan adalah 1000 bulan. Maka dari itu kepada generasi milenial dimanapun panjenengan berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, mumpung kesempatan kita ambil ya ini, kita laksanakan, kita sering-sering mencari ilmu, kumpul-kumpul dengan para kiai, para ustadz, para ulama untuk menimba ilmu dengan beliau-beliaunya. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, sebelum materi ini kita lanjutkan lagi, mohon panjenengan yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kalau yang ada di rumah bisa nanti langsung diklik langsung di bawah situ, nanti ada silakan menunjukkan pertanyaan. Nanti akan dibaca sama admin kita, biar ditulis dan diketik disampaikan kepada kita. Baik para pemirsa yang ada di studio juga diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan, karena waktu kita sebenarnya pengennya panjang ya, karena terbatasnya waktu. Maka dari itu nanti pertanyaan yang sudah masuk yang diajukan kepada kami akan kita ranking mana yang akan kita sampaikan. Jika nanti lebih dari 100 itu mati nggak mungkin semua ya, mungkin yang nanti yang disampaikan mau 1, 2, 3 atau maksimal 3 atau 4 lah mungkin yang pertanyaan disampaikan. Bagaimana pemirsa? Jangan lupa nanti kami akan hadir kembali pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 dengan narasumber dan tema yang berbeda. Kembali kepada materi, yaitu tentang akidah Swajalan Hadiyah. Begini ya, ini bahwasannya amalan-amalan kita itu kan sering bahasanya itu sering dicerca oleh mereka, sebagian dari mereka yang pemahamannya kurang menyeluruh tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Gimana ya ini? Ya, kalau kita sebenarnya itu sudah maklum, karena itu warna di dunia. Ini cara kita ya ora wani ngelokno iku apa ya salah apa ya elek. Yang penting kita Ahlussunnah wal Jamaah berpegang teguh pada apa yang sudah diajarkan para ulama-ulama kita. Yang notabene ketauhidan kita, ilmu tauhid kita mengikuti madzhab Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Ilmu tasawuf kita mengikuti Imam Ghazali.
Dan madzhabul arba ini menjadi pedoman Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman kalau kita kan tepi Imam Syafi'i. Tapi tidak menutup kemungkinan 4 itu pun juga kita pakai kalau memang di waktu-waktu tertentu. Itu enaknya berarti menggunakan ijma dan qiyas. Kalau orang-orang yang tetangga-tetangga kita mengatakan perbuatan kita bid'ah, sekarang pun kita juga bid'ah. Dan biasanya orang yang mengatakan orang bid'ah itu karena dia itu pun banyak bid'ah. Oh gitu ya? Nah, ya. Banyak bid'ah. Nah maka dari itu, nih kalau perbuatan seperti kita ya, ada orang NU itu tawasul. Kita berdoa di makbaro. Kalau dia mengatakan kan haram kita minta ke ahli kubur. Terus kita menggunakan doa Allah ya ayyuhalladzina amanu wattaqu wabtahu ilaihil wasilah. Baca itu fisabilillah alakum tuflihuna. Itu wasilah, bukan kita itu minta kepada ahliku. Rasulullah pun pernah berdoa dia pakai. Para ulama-ulama besar pun berdoa tabarukan. Bukan kok kita minta mandi al kubur, tapi di tempat-tempat orang yang mulia itulah mungkin Allah mengijabahi doa kita. Itu namanya tawasul. Nah, kalau kita jelaskan masalah tawasul juga bagus. Itu kayak kita gini. Kita hubungan kita masyarakat biasa mau ketemu dengan presiden atau Pak Camat harus melalui ajudan-ajudannya. Kalau kita langsung pun kan tidak mungkin. Bisa cuma lama. Kita lama. Dan untuk mempercepat, maka Allah kalau mau tawasul la'alakum mesti bahagia. Dan itu saya pernah alami di waktu kita umroh. Ini kalau kita sedikit cerita tentang bakas tawasul yang menjadi amalia nahdiyin. Yang sekarang ini gembar-gembor, masyarakat sekarang kan senang dengan ziarah. Apalagi masyarakat Mojokerto, Jombang, Krian, ini masyarakat yang suka dengan ziarah para wali religi. Kalau daerah Gersela mengenujan. Pernah pada bulan 12 sebelum adanya COVID. Nah, bulan 12 saya akan umroh. Alhamdulillah, tahun nikmat kita umroh. Singkat cerita sebelum waktu mau pulang di Bandar King Abdul Aziz Jeddah, ini ada salah satu jamaah kami itu hilang paspornya. Kalau paspor hilang kan mesti gak bisa pulang. Ditahan. Gak bisa boarding pass kan. Betul. Nah ini kakek sing hilang itu cewek. Dia punya anak 2 gak salah kecil-kecil. Di waktu saya itu masih mantun sampun pemeriksaan masuk di tempat yang kita keluar gak bisa ditelepon teman yang bagian kursi belakang. Ini ada jamaah satu yang hilang paspornya, kita susah gimana kalau kita sudah di tempat pemeriksaan sudah masuk gak boleh keluar. Tinggal satu perempuan di luar, satu kita nangis. Terus kita iling dawa Allah, kita disunahkan wasilah. Dan disitulah semua jamaah minta jamaah pertolongan jamaah, kita aja wasilah. Hadiah Fatihah, Baginda Rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Cara ini wong Jawa sing bawur saka wilayah. Ini cara kini jenenge muassis Syuhadil Korea sing bawur saka desa. Alhamdulillah di waktu itu kita wasilah. Setelah wasilah dikira Allah minta ya Allah panjenengan pasti barokah wasilah, barokah lantaran para nabi rasul kekasih panjenengan. Pasti jangan maringi la'allakum tuflihun. Dan saya yakin dan seketika niku alhamdulillah paspor itu berada di atas koper. Yang koper itu masuk di bagasi pesawat. Nah itu di atasnya kok gak runtuh, gak jatuh. Nah ini jenenge la'allakum akhirnya ketemu di situ. Lah iki wa alam iki jenenge wasilah. Kita ziarah pun jenenge wasilah. Para wali-wali ini Allah yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Bukan minta kepada para wali. Tapi orang-orang tetangga kita mengatakan ziarah kubur adalah beda dan haram karena kita minta kepada ahli kubur karena dia belum tahu. Betul. Dan belum mengikuti ziarah. Suruh ikut ziarah tak kayak caranya Alhamdulillah. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, begitu menarik sekali kajian kita pada sore hari ini ya, terkait dengan tawasul itu tadi. Mungkin memang betul, mungkin karena kita sering ziarah kubur sehingga anggapan mereka bahwa kita tuh minta ke kuburan. Padahal itu hanya sebagai pelantara sebagai tempat untuk memohon kepada Allah karena lantaran
lokasi tersebut dianggap mempunyai berkah dan barokah. Maka dari itu mungkin setuju dengan jenengan tadi, mungkin mereka harus kita ajak untuk ikut ziarah. Tapi karena sudah dari dasarnya mereka benci bahwa ziarah kubur itu bid'ah, maka itu adalah seperti pungguk merindukan bulan ya. Jadi tidak mungkin kesampaian kecuali mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka ikut bertawasul dan ziarah dengan kita, bahwasanya kita sebenarnya ada tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, ini kayaknya para netizen ini sudah tidak sabar ya, tidak sabar ini. Padahal sebenarnya belum waktunya untuk tanya jawab. Ini masih materi dan dialog sebenarnya. Tapi tidak apa-apa ya ini, kita selingan jawab. Baiklah, ini ada beberapa pertanyaan dari para netizen yang ada di studio yang berhasil dirangkum oleh tim admin kami. Yang pertama adalah apa keterkaitan antara tawasul dengan aswajai? Monggo. Itu tawasul apa tawasud? Tawasul. Tawasud itu pertengahan ya aswaja. Tawasud itu dengan mana nih? Masalah tawasud dan aswaja. Aswaja itu kan satu pedoman kanggo satu golongan. Kalau aswaja kan milik kita Nahdien yang mengikuti beberapa ulama-ulama yang sudah menjadi pedoman kita seperti ulama Syafi'iyah. Jadi kalau tawasud itu kan pertengah-tengah kita bisa menggunakan suatu saat bisa menggunakan ulama-ulama yang lain di waktu-waktu tertentu. Sebenarnya nggak ada perbedaan. Semua itu kita dibutuhkan. Kita mengikuti Maliki juga boleh di waktu ada ketentuan waktu tertentu. Contoh di antara di waktu kita umroh atau haji di waktu tawaf itu bisa kita, tapi satu paket dalam masa haji atau saat umroh kita minta Maliki untuk meringankan tanggung jawab kita di waktu tawaf itu. Nah, itu boleh saja. Tapi dengan satu paket. Tidak boleh dipilih ke sholat ngikuti mazhab Imam Maliki, ngikuti Hanafi, Imam Syafi'i, dipilih naik dewi jagaman Jawa, sampai udele dewi. Nah itu sih kan boleh. Jadi aswaja itu satu pedoman yang kita pegang yang sudah ada ADR-nya undang-undang atau dasar yang sudah dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Yang madhabina adalah madhab Imam Syafi'i. Terus itu masalah aswaja kita di pedoman wacana yang ada di ulama. Baiklah para pemirsa, itu tadi jawaban tentang satu pertanyaan yang panjenengan sampaikan kepada narasumber kita terkait antara tawasul dengan aswaja. Selanjutnya adalah ada pertanyaan lagi ya ini. Rasanya nggak sabar loh. Para netizen sebenarnya nggak sabar ya. Tadi diberondong dengan pertanyaan, padahal materi kita belum selesai sebenarnya. Tapi tidak apa lah, nanti ya sambil menjawab pertanyaan sambil menyampaikan materi ya. Jadi sekali menyelam juga sekali minum air. Yang kedua adalah kapankah suatu golongan termasuk golongan aswaja? Apa itu pertanyaan? Kapankah suatu golongan termasuk golongan aswaja? Berarti ini maksudnya kita tahu. Berarti kita itu kapan mengikuti ikut golongan aswaja? Oh, ya sebenarnya itu kan mulai kita lahir pun sudah kita mengikuti aswaja. Kalau memang keluarga kita golongan orang aswaja. Jadi sami padha nang iki kula kiasno kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam. Jadi kapan kita mengikuti aswaja? Setiap sewaktu kita sudah mulai lahir dan memang keluarga kita orang Nahdien, kita harus mengikuti aswaja, mengikuti aturan itu, ulama itu. Dan itu harus kita pegang. Jangan sampai kita berubah di tengah-tengah jalan. Sekarang Pak kecil mengikuti aswaja sampai SMP, SMA, baru kuliah terus berubah haluan. Jadi kan kita juga kan gak sano karo wong tua jenenge ini. Betul. Nah kapan dia mulai lahir? Nah itu tergantung orang tua kita. Mulane kita kiaskan dengan satu hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tergantung orang tuanya nanti. Jadi kita lahir pun sebenarnya sudah ikut aswaja. Sampai kapan? Mulai NU kapan kamu menjadi anggota NU? Mulai lahir.
Kan memang bapak kita, orang tua kita itu NU, kita lahir pun juga orang NU. Mulane NU kalau didata berapa jumlah jamiah atau golongannya itu gak bisa, karena lahir pun ngakoni NU. Karena kehidupan kita bendina nih wis NU, wae keduren melok keduren, wae tahlilan nang sare nih melok nasare. Berarti kapan kita mengikuti aswaja? Mulailah bayi. Mulai kita lahir cowok pun sudah mengikuti aswaja karena dia adan. Ke bintang begini kan juga ikut aswaja kita. Jadi mulai lahir sampai meninggal kalau bisa tetap aswaja. Insya Allah gitu aja, singkat. Niki jabarnya ya dawa gitu. Berarti kapan kita mengikuti aswaja ya? Semenjak kita lahir. Semenjak kita. Karena apa? Karena waktu kita lahir sudah diadani, dikomati, dibaca istilahnya. Sampai proses sampai kita itu dihitan dan sebagainya. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah pun yang ada di studio, sudah 2 pertanyaan yang dijawab oleh pemateri kita. Baiklah, sekali lagi kami sampaikan kembali kepada para pemuda milenial, pemuda dan pemudi milenial yang dimanapun Anda berada, yang bisa mengakses channel kami di akun Facebook live streaming Ansor Trawulan pada sore hari ini. Dan jangan lupa kami tetap akan hadir kembali besok pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 jam 16.30 atau jam setengah 5 sore sampai dengan selesai. Tentunya dengan narasumber dan tema yang berbeda. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kita kembali kepada materi yaitu tentang akidah aswaja Ahmadiyah. Ini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya itu gini. Apakah pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Muhammad itu ada tahlilan ini? Ini pertanyaan sedoan nyoleh nih ya. Istilah tahlil itu adanya itu mas zaman sekarang. Dulu tuh bukan tahlil ya, zikir aja. Maka orang-orang yang di luar kita tahlilan itu tidak diajarkan Rasulullah. Sebenarnya tahlilan itu kan dari kalimat halala yuhalilu tahlilan. Disikan jadi kalau orang Jawa ngarani tahlilan, masalah tahlilan itu dzikir la ilaha illallah. Tapi istilah orang Jawa, tahlilan itu rangkuman dzikir yang dihadiahkan kepada ahli kubur. Itu istilah orang Jawa kan umumnya. Adatnya umum. Sehingga para ulama-ulama memberi kemudahan bagi masyarakat awam, wis ayo tahlilan asli tahlilan adalah diajak dzikir la ilaha illallah. Kalau orang nggak suka tahlil, berarti kan nggak suka dzikir la ilaha illallah, sebab halala itu singkat dari lafaz la ilaha illallah halala. Qaulul halala, qaulul la ilaha illallah, qaulu khawqala, qaulul la haula wala quwwata. Iku halala yuhallilu tahlilan. Tuh disingkat diambil dari masdarnya. Sehingga pada zaman Rasulullah pun juga ada namanya tahlil, tapi bukan tahlilan seperti adat kita. Bahasanya juga gak tahlilan ya, zikir kepada Allah. Dan sebenarnya gini, itu perlu kita kupas sedikit tentang masalah kata tahlilan. Memang baginda Rasul pernah ditanyai sahabat, ya Rasul, panjenengan ngengken kula dados yoga sing birrul walidain, ngapiki wong tuwa. Sebab terus pun di kula niki oleh ngapiki tiyang sebakali. Sedangkan orang tua kula niki sampun meninggal. Kula kuwatir jenengan dawuh kalbu dawuh babani yu ajilani uqubatauma fid dunya wal akhirah. Ada 2 pintu yang Allah dibukakan siksa di dunia. Sebenarnya dunia niki mboten kuat mampu nampung siksane manusia. Iki yang nabi kikai dibuka lah untuk dunia, kikai ijib dari Allah. Itu siksa hanya 2. Satu al-baghi wong sing lanjut. Wong lanjut itu, salat itu gak wajib kanggo aku, wajib sampeyan iku lanjut. Nantang aturan Allah. Sing nomor 2 wa uqul walidain. Nah iki kula kuwatir Kanjeng Nabi. Kula niki kuwatir kalbu dawuh panjenengan niku. Nah terus pun di kula mboten uqul walidain sedangkan kok. Dan niki tiyang sepak kula niki sampun sedo. Kanjeng Nabi bidu'ain au it'amut to'am, dongakno gawe satu panganan sedakono ganjaran pangan iku sedakono ning pahalane wen hadiah nang ahli kubur. Kalau doa kita dibilang gak nyampe dematu pada ahli kubur, kenapa kita sholat gaib?
Itu ada sudah menjadi dalil. Dari kelompok-kelompok, ada yang mengatakan doanya orang hidup tidak bisa sampai kepada yang mati. Tapi kenapa dia mau sholat mayit? Iya. Sholat mayit kan doakan orang mayit. Kalau sholat itu doa lughatan wasilah kan? Awalan bitakbiratul ihram wa akhiru bitaslim, contoh salam. Jadi, itu berarti dia sebenarnya mengatakan itu tentang aturan itu. Gampangan tentang aturan itu. Tapi ya kepahamannya dia seperti itu biarlah. Isi ono corak Indodunya. Tapi kita gak boleh nyalahkan. Itu tetap jauh saudara kita. Sehingga dari Kanjeng Nabi dawuh bidu'ain au itamu to'am ndonga dungane wong tuamu ku tandha kono biru waliden. Sehingga anakku golek pedhot-pedhot dungane wong tua. Kepengin dibuka pintu rezeki dunia akhirat gak boleh pedhot dungane wong tua. Nek kepengin pedhot pintu rezekimu ya pedhot dungane wong tua. Terus biit amu tangga iki. Masa terus ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah masa nggih panganan tok dikumpul terus nggih mangan tok. Lah kesempatan ana wong kumpul dijak iki barokah jamaah. Nah, itu di antara awal-awal mungkin ulama-ulama salaf kita daripada masyarakat kumpul-kumpul gak ada gunane. Terus dikai panganan mangan, terus mari mangan digawane berkat mulih tanpa ono acara dikiran kan rugi. Sehingga itu dikai kesempatan para ulama, para wali-wali ben dijak dikir tahlilan singkatane tahlil karena di situ ada doa-doa yang kabeh doa itu hubungannya sing akeh barokah nang ahliku. Malah terus wong Jawa diarani tahlilan secara singkat tahlilan iku asale ngoten. Insyaallah. Baiklah para pemirsa maupun yang ada di rumah maupun yang ada di studio, tadi terkait dengan tahlilan ya, terkait dengan tahlilan bahwasanya tahlilan ini adalah di dalam ada rangkaian doa-doa yang dibacakan dan dikhususkan pahalanya dikhususkan kepada ahli kubur yang sudah meninggal dan mendahului kita. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, ada lagi pertanyaan menyusul lagi. Begitu responsif sekali para netizen ini yang menyaksikan siaran langsung kami ini. Ini ada pertanyaan, bagaimana menyikapi secara bijak terhadap kelompok yang tidak termasuk aswaja ya? Ya kita selaku umat Islam, ya, golongan kita ulama-ulama kita ke Islam sebenarnya kan rahmatan lil alamin, yang seperti memberi damai, memberi senyuman kepada umat Islam yang lain. Jadi bagi itu cara kita supaya golongan kita itu juga makmur, merasakan nikmat menghirup udara segar di Indonesia. Kita selaku orang-orang yang berpedoman dengan aswaja, tetap kita baik kepada dia. Ya, dengan catatan ya, karena sudah Rasulullah pernah bersabda golongan itu ada 73 golongan. Ya ada yang golongan seperti itu, ada seperti ini, dan kita tetap itu ada tetap saudara kita. Tetap kita doakan. Masalah ubudiyah diterima atau tidak itu urusannya dia kepada Allah. Kita tetap kita saudara dan kita bagusi. Jadi tidak kita musuhi. Kita bukan niat mujadalah perdebatan juga tidak. Ini adalah memberi kemantapan kepada generasi-generasi kita, saudara putra-putra kita. Baiklah para pemirsa, tadi jawaban terkait dengan pertanyaan tadi, bahwasanya kita tetap menjalin silaturahmi. Selain menjaga hubungan dengan baik dengan mereka, walaupun tidak sepaham secara akidah dengan kita ya, tetap menjaga hubungan, baik itu hubungan emosional maupun hubungan sosial maksudnya ya. Baiklah para pemirsa, kayaknya ini masih ada satu pertanyaan yang perlu disampaikan lagi nih ya. Ada satu pertanyaan mungkin ini ya, terkait yang pertama adalah pertanyaan ini terkait dengan apakah memperingati Maulid Nabi itu bid'ah ya? Jadi merasa saking senengnya dengan Kanjeng Nabi sehingga tiap tahun kita itu mengadakan acara kita sebut sebagai maulidan aja ya. Itu sebagian itu mengatakan bid'ah, itu gimana ya? Ya sebenarnya kalau kita kupas ini waktunya masih banyak apa enggak ya? Cara singkat. Kita tuh bangga, bersyukur, menyanjung-nyanjung dengan rasa kita bersyukur. Dengan adanya baginda Rasul kita tahu syariat agama ini yang benar, ini yang salah. Dengan
kita merayakan orang yang betul-betul kita banggakan, itu boleh karena dia yang menjadi panutan. Dalam rangkaian Maulid Nabi itu pun kita mengkaji, memberi satu contoh-contoh akhlak-akhlak baginda Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin adi. Karena dia akhlaknya bagus, kita merayakan itu bukan karena kita terus mendewakan, bukan, tapi kita karena mahabbah kita saking kuat kepada baginda Rasul. Di samping itu, sholawat pun juga kepada Rasul mempunyai satu makna yang bagus. Contoh, kalau 5 menit, 5 menit, ada maghrib di sini, 5 menit. Contoh sholawat. Di zaman Syekh Hasan Al-Basri, itu ada orang perempuan. Ini contoh sholawat. Contoh sholawat. Orang perempuan itu bertamu di Syekh Hasan Al-Basri pada waktu pagi dan pada waktu Syekh Hasan Al-Basri dalam posisi ngaji di majelis ilmu. Alimni amalan, orang perempuan tadi bicara gitu. Alimni amalan, yu alimni binti fil manam. Syekh kula niki sampean paringi ilmu amalan sing kula niki saged ngipi kepanggih putri kula sing sampun 1000 tahun 1000 hari kepundhut. Kula niki kangen. Alimni amalan wa 'allamaha bisolati wa sholawati. Iku Syekh Hasan Al-Basri. Jadi terus lagi bakal sholawat. Terus diberi pelajaran kayak ilmu di antara sholat malam dan baca-baca sholat sing akeh masalah. Dilala alhamdulillah ngimpi malam 3 sampai 3 hari ketemu, dilakukan beberapa hari ketemu putrinya di alam barzah, mendapat termasuk golongan orang-orang yang disiksa. Naudzubillah min dzalik. Paginya nangis ke Syekh Hasan Al-Basri, ketemu langsung bisa kelihatan. Siapa yang berdoa, ya Bu, pulang saja dengan tenang, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa putrinya ibu. Dilalah waktu Syekh Hasan Al-Basri istirahat, besoknya itu ngimpi ketemu putri ibu tadi. Tapi dia sudah berpakaian surga, berpakaian yang paras kayak kemanten. Ditanya, dia itu juga harus tanya, Syekh, kula niki putri ini ibu sing jenengan aparingi ilmu sing kula wingi siksa. Lho sakniki kok singkat cerita mana singkat secara padat. Sakniki sampean kok sampun berpakaian kayak penduduk surga. Nggih niki sebab kala wingi sonten wonten tiyang melampah-melampah pas liwat niki makam dan seharian dan kuburan kula niku datang ulun salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah wong lanang iki manten ulun salam, dia maca selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ganjaran sholawat iki tak hadiahno sedaya penduduk alam kubur iki. Khususan sing tak pancik bagian pas putri niku wau. Barokah sholawat nggih sampeyan. Dia diampuni dan syafaati baginda Rasulullah SAW, langsung malam itu pun dia diangkat masuk penduduk surga. Dan itulah barokah sholawat. Nah kita bangga mengadakan Maulid Nabi. Kenapa? Dengan barokah perjuangannya baginda Rasul kita tahu Islam, rohat dan batin yang diteruskan oleh generasi para ulama-ulama yang menjadi ahli waris para ulama, ahli warisnya para nabi-nabinya, para nabi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah seperti itu. Jadi, nah kangge kita Maulid Nabi, ziarah para wali itu adalah nyambung tawasul kita, cinta kita dumateng Allah, cinta kita dumateng baginda Rasul, cinta kita dumateng ahli bait Rasul. Kesimpulannya kanjeng Nabi dawuh adibu auladakum bisalasati khisolin. Ulangan anakmu kelawan telung perkara. Adibu ulang sira kabeh auladakum ing anak sira kabeh bisalasati khisolin kelawan telung Khisalnya dalam pekerti siji hubbu nabiyikum, cinta kepada nabi kita, wa ahli baiti lan ahli baiti kanjeng nabi di antara para ulama dan para wali. Bagaimana tanda cinta kita? Kita ziarah. Ziarah itu nama artinya silaturahmi kepada penduduk yang sudah meninggal. Kalau kita ziarah kepada yang hidup namanya silaturahmi. Sama-sama kita pergi, sama-sama mengeluarkan biaya tapi karena yang meninggal ada yang hidup. Maka namanya saya silaturahmi kemana? Ke makam Troloyo itu bukan silaturahmi tapi karena sudah meninggal. Tapi kalau kita silaturahmi pada para ulama yang masih hidup namanya silaturahmi. Jangan nama katakan ziarah. Itu bedanya seperti jangan itu. Terbalik. Yang ketiga
kesimpulan dari hujah kita Nggih. tadi, adibu auladakum bisalasati kisolin. Adibu ulango sira kabeh auladakum ing anak sira kabeh bisalasati kisolin kelawan telung bagerti. Nggih. Hubbu nabiyikum, cinta kepada para nabi, wa ahli baitihi lan ahli baiti kanjeng Nabi di antara para ulama, wa tilawatil Qur'an lan maca Al-Qur'an. Dan itulah, dan bacaan Al-Qur'an yang ada di dalam bulan Ramadan namanya tadabbur. Itu adalah aswaja kita yang banyak ulama-ulama dari golongan yang lain itu mengatakan bid'ah. Dan itulah sudah kita lakukan aswaja, melakukan satu pedoman-pedoman Ahlussunnah wal Jamaah. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, tidak terasa ternyata kita sudah 45 menit bersama dalam kajian online ngabuburit pada sore hari ini ya. Tidak terasa ya, karena saking serunya, saking menariknya kajian kita sore hari ini. Tidak terasa 45 menit lebih sedikit lah ini. Sudah bersama-sama kita untuk kajian pada sore hari ini. Baiklah para pemirsa, kami sampaikan kembali bahwasanya nanti kita akan hadir kembali pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 jam setengah 5 sore atau jam 16.30 tetap di channel yang sama di akun Facebook Ansor Trawulan disarankan secara langsung. Tentunya dengan narasumber dan tema yang berbeda. Baiklah para pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, sampailah pada sesi akhir kita pada sore hari ini, yaitu doa penutup. Sebagai doa pamungkas, semoga kegiatan kita bisa istiqomah, kajian kita bisa istiqomah, amin. sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Tentunya bisa kita amalkan bersama-sama sehingga kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh, pribadi yang solihah. Akhirnya kita bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sebagai doa penutup monggo jenengan aturaken. Sebelum doa kita wasilah Fatihah, mudah-mudahan niat dan hajat kita khususnya acara ngabuburit online di jalur Ansor S2 diberkahi Allah SWT. Amin. Menjadi satu majelis yang berkah fi dunya khatal Amin. akhirah. Dan barokah kagem putra-putri kita, ahli kita lan sedaya organisasi kita khususnya Ahlussunnah wal Jamaah dinaungi Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ya Allah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim Muhammadin salatan tibbil qulub wa dawaiya wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absar wa diyaya wa qutil arwah wa hidayah wa adali wa sabbi wa sallim. Ya Allah ya ghiyasal mustaghisina ghisna Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami' amali sholihatina wa tikrana wa majlis ilmana khususan fi hadzal majlis ijal majlisana hadzal majlisan mubarak yaumil qiyamah. Allahumma jalati buka-bukatan mubarak yaumil qiyamah. Allahumma maj'al fi majlisina bi barakati syahr ramadan la tadamban ila ghafarta wa la hamman ila farqta wa la aiban ila satarta wa la hajatan ila qadaita min hawaijid dini wad dunya wal akhir. Rabbi yassir la tu'assir rabbi tamim bil khair rabbi anzilna munzalan mubarakan takhir munzilin. Allahumma rizqna bit taqwa wal istiqamah husnul khatimah bi barakati syahr ramadan ya arhamar rahimin wa bi barakati syahr ramadan wa bi barakati majlisina ya Allah ij'alna wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa jama'atana wa shalli jalul azhar wa jam'iyah Nahdlatul Ulama wa shalli fiha wilayah Mojokerto wa jami' syair biadil Indonesia min jami'atul mubarakah ila yaumil qiyamah bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta faghfirli wa tub alayya. Al-Fatihah. Terakhir mudah-mudahan apa yang kita kaji sesarengan itu bermanfaat di dunia akhirah. Amin. Kangge kula selaku narasumber menawi kekiraan menika selaku manusia biasa tetap ada kekiraan ingkang kathah kekurangan
kekurangan saking kedoifan kula. Kebenarannya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Akhirul kalam hadana Allah wa iyyakum ajmain ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kajian online kita pada sore hari ini. Saya selaku bagi acara dari awal sampai dengan akhir ini, apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam dinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.